Halo guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang judulnya gua taruh di pin komentar ya guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk. Let's mulai. Kita bersama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Max yang sedang menonton film psikopat tahun 1986 berjudul Camp Blood Bad, yang dimana film itu diperankan oleh ibunya sendiri yang bernama Amanda. Tidak selang berapa lama, ibu Max yang baru selesai audisi untuk sebuah film mengatakan kepada Max bahwa ia merasa sepertinya sutradara film yang mengaudisi dirinya tadi kurang tertarik dengan dirinya. Mendengar hal itu, Max pun mencoba memberikan motivasi pada ibunya dengan mengatakan bahwa menurutnya ibunya merupakan aktris yang terbaik. Di tengah perjalanan pulang, saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba mobil mereka mengalami sebuah kecelakaan yang membuat ibu Max meninggoy dunia guys. 3 tahun kemudian, Max yang masih merasa sedih karena kehilangan ibunya terlihat sedang menonton video momen-momen bahagia dirinya bersama dengan ibunya. Tidak selang berapa lama, temannya yang bernama Gertie menjemputnya untuk nongki santuy sambil ngerjain tugas sekolah di sebuah kafe. Gertie mengatakan bahwa di kafe, Chris telah menunggu mereka sedari tadi. Nah, ini dia yang namanya Chris. Tidak selang berapa lama mereka ngerjain tugas, saudara Gertie yang bernama Duncan muncul guys. Duncan ini merupakan fans dari film yang pernah dibintangi oleh ibunya Max, yaitu Camp Blood Bad. Di sini Duncan meminta Max untuk menghadiri acara pemutaran film Camp Blood Bad dan sequelnya yang akan diadakan oleh para fans film tersebut sebagai peringatan 3 tahun meninggalnya ibunya Max. Awalnya Max menolak dikarenakan Max masih sering sedih jika harus melihat ibunya di dalam film tersebut. Namun saat Duncan mengatakan bahwa jika Max mau datang, dia akan mengerjakan semua tugas sekolah Max selama setahun, akhirnya Max pun setuju dan mengiyakan permintaan Duncan tersebut. Singkat cerita, malam acara pun tiba. Terlihat Max ditemani oleh Gertie berjalan menuju ke gedung acara. Di depan gedung mereka bertemu dengan Chris, dan setelah masuk ke dalam gedung mereka langsung dihampiri oleh teman mereka yang bernama Vicky. Setelah beberapa saat mengobrol, Duncan datang dan langsung mengajak mereka semua masuk ke ruangan pemutaran film. Saat film itu diputar, terlihat banyak sekali penggemar film yang sangat antusias untuk menonton. Namun belum saja film selesai, karena kecerobohan beberapa penonton membuat ruangan pemutaran film terbakar. Max yang melihat senjata tergeletak langsung menggunakannya merobek layar teater agar bisa keluar dari gedung tersebut. Namun bukannya keluar dari gedung, mereka malah terbangun di sebuah hutan yang entah di mana. Max, Gertie, Duncan, dan Vicky yang masih terlihat bingung, tiba-tiba mereka kedatangan sebuah mobil van dengan 2 orang yang sangat mirip dengan karakter yang ada di film bertanya pada mereka tentang arah menuju ke Camp Bluefish. Mereka semua pun nampak semakin bingung. Setelah van itu pergi, Max dan kawan-kawan dibikin semakin aneh karena van itu seolah-olah selalu kembali lagi setiap 92 menit sekali, sesuai dengan durasi film Camp Blood Bad. Sadar kalau mereka kini sedang berada di film yang tadi mereka tonton, mereka pun memutuskan untuk menumpang van tersebut menuju ke Camp Bluefish dengan mengaku sebagai senior pembimbing camp. Di dalam mobil, Max yang akhirnya bertemu dengan ibunya walaupun hanya di film, merasa sangat terharu. Ibunya Max di film ini berperan sebagai seorang remaja bernama Nancy. Sesampainya di camp, Max dan kawan-kawan mulai menyusun rencana untuk kabur dengan menggunakan mobil van milik Kurt. Namun saat Vicky meminjam kuncinya kepada Kurt dengan alasan untuk jalan-jalan, Kurt malah langsung melempar kunci itu ke arah hutan. Saat mereka semua sedang mencari kunci di hutan, terlihat sesuai naskah di film, seorang remaja bernama Tini sedang akan berpusreng dengan seorang pengembara yang akan dihabisi oleh Billy. Oh ya, Billy adalah karakter psikopat di film Camp Blood Bad. Lalu mereka pun mendengar soundtrack khas kedatangan Billy yang menandakan Billy akan datang ke tempat tersebut. Jadi guys, Billy ini akan datang dan menghabisi siapa saja yang melakukan pusreng atau hanya sekedar menunjukkan peralatan pusrengnya secara publik.
Max dan kawan-kawan yang melihat kejadian tersebut hanya bersembunyi di balik akar pohon yang besar. Setelah Tini dan pengembara itu meninggoy, Billy yang menyadari keberadaan Max dan kawan-kawan langsung menatap mereka semua. Duncan yang sangat yakin Billy tidak akan menyerangnya karena ia bukan salah satu karakter dalam film tersebut malah mendekati Billy. Namun ternyata dugaan Duncan salah. Billy yang melihat Duncan akan selfie langsung menyerangnya sampai rebahan. Max dan yang lain yang melihat hal itu langsung kabur dari tempat itu. Tapi yang terjadi, mereka malah hanya memutar-mutar saja di area scene tersebut. Akhirnya mereka menyadari bahwa sepertinya mereka harus mengikuti alur filmnya sampai selesai terlebih dahulu baru bisa keluar dari tempat itu. Di saat para tokoh dalam film sedang bernyanyi sesuai skenario, terlihat seorang tokoh bernama Paula yang sesuai skenario ialah yang akan menghabisi Billy datang menemui mereka semua. Di sini, Max dan kawan-kawan menyusun rencana untuk mencegah Billy datang dengan cara mengubah jalan ceritanya. Jadi, mereka harus mencegah Nancy dan Kurt berpush rank. Karena sesuai skenario, saat mereka berdua berpush rank, maka Billy akan datang dan menghabisi mereka berdua. Terlihat Max mengajak ngobrol Nancy di kamar. Vicky terus menempel dengan Paula agar dirinya selamat. Gertie bersama John dan Chris mengajak ngobrol Kurt di halaman. Singkat cerita, saat mereka semua kembali berkumpul di ruang tengah, sesuai skenario, Nancy langsung menceritakan tentang legenda Billy. Dan terjadilah kilas balik pada tahun 1957, di mana Max dan teman-temannya dibawa ke film Billy untuk menyaksikan secara langsung Billy datang ke camp tersebut. Di sini terlihat Billy sedang dikerjai oleh senior pembimbing dan teman-temannya. Dan karena hal itulah, Billy yang tidak terima atas perlakuan pembimbing dan teman-temannya berniat untuk membalas semua orang yang ada di camp tersebut. Menurut legenda, setelah menghabisi para seniornya, Billy masih tinggal di gubuk kecilnya di hutan menunggu orang baru datang untuk dihabisi lagi dan lagi. Setelah cerita itu selesai dan scene kembali ke semula, mereka yang melihat Gertie yang sempat kecipratan darah langsung terlihat panik. Paula dan Kurt yang kabur menggunakan mobil malah nabrak gapura sampai meninggoy dunia. Kini mereka sadar bahwa karakter yang selamat dalam film yaitu Paula telah tiada. Itu berarti skenario film telah berubah dan mereka harus memilih seseorang untuk menggantikan Paula sebagai The Last Girl dan menghabisi Billy agar film segera selesai. Mereka pun memberi Tina baju pelampung dan sarung tangan untuk mencegahnya menunjukkan peralatan push rank-nya yang akan membuat Billy mendatangi mereka semua. Karena sesuai skenario, Tina akan melakukan hal itu. Lalu mereka mulai memutuskan untuk memilih Max sebagai The Last Girl karena Max satu-satunya peserta yang masih belum pernah push rank sama sekali. Kemudian mereka semua menyusun rencana untuk membuat Billy datang kepada mereka dengan melakukan operasi perangkap bola-bola kenyal di pesta piyama yang akan dilakukan oleh Tina. Jadi intinya nanti saat Billy datang dan terkena jebakan, Max langsung mengambil peralatan Billy untuk digunakan menghabisi Billy. Mereka semua pun kompak mempersiapkan segala alat dan jebakan untuk nanti malam. Singkat cerita, malam pesta piyama pun tiba. Inilah momen yang mereka tunggu-tunggu. Nancy pun mulai memutarkan musik yang membuat Tina menunjukkan peralatan push rank-nya ke arah luar camp. Dan seketika itu, Billy muncul menuju ke arah Tina. Tina yang panik malah harus meninggoy terkena jebakannya sendiri. John dan Gertie pun mulai melepaskan jebakan kedua. Saat semuanya mengira Billy sudah meninggoy, John yang mendekati Billy malah harus meninggoy dikepret sama Billy yang ternyata masih sehat. Melihat hal itu, mereka semua pun langsung kabur. Namun saat kabur, Gertie dan Vicky yang terjatuh langsung menjatuhkan jebakan bensin yang sudah disiapkan. Alhasil, kabin pun terbakar yang membuat mereka berdua meninggoy dunia, guys. Chris, Nancy, dan Max yang berhasil keluar dari camp harus terus berlari karena Billy yang ternyata masih sehat kembali mengejar mereka. Saat Billy sudah semakin mendekat, Max meminta Nancy untuk menceritakan kilas balik Billy agar mereka bisa terhindar dari kejaran Billy. Namun saat mereka berada di kilas balik, ternyata Billy juga terikut masuk ke kilas balik nih guys. Billy yang masih bingung dengan apa yang terjadi malah ditabrak oleh mobil para peserta camp di kilas balik tersebut. Melihat Billy menjatuhkan senjatanya, Max pun langsung mengambilnya. Lalu mereka kembali ke tempat semula. Mengira Billy
masih tertinggal di kilas balik, Max, Nancy, dan Chris pun kembali kabur. Namun ternyata Billy sudah di belakang mereka dan langsung menyerang Chris lalu membawa Nancy pergi. Max pun langsung membawa Chris ke sebuah bangunan, lalu segera pergi mencari Nancy. Setelah Max menemukan Nancy dan melepaskannya, Billy muncul dan langsung menyerang mereka berdua. Melihat Max terluka, Nancy pun langsung menyerang Billy sampai Billy rebahan. Nancy dan Max pun kembali kabur dari tempat itu. Setelah mereka berada di tempat Chris, Max memberitahu Nancy bahwa di dunia nyata, Nancy adalah ibunya. Mengetahui hal itu, Nancy pun lantas mengucapkan selamat tinggal pada Max dan kemudian Nancy menyerahkan dirinya pada Billy agar Max menjadi the last girl dan otomatis bisa selamat dari semua ini. Singkat cerita, setelah Nancy meninggoy, sekarang Max telah menjadi the last girl. Lalu Max tiba-tiba menjadi sehat dan terbangun dengan kekuatan untuk menghabisi Billy. Dalam pertarungan antara Max dengan Billy, Max berhasil mengalahkan Billy dengan sangat mudah. Dan setelah Billy meninggoy, Chris bangkit lalu menghampiri Max. Terlihat credit scene muncul pertanda film telah berakhir. Lalu mereka pun terbawa keluar dari film tersebut. Dan saat Max terbangun, ia mendapati dirinya di sebuah hospital di mana dia bertemu kembali dengan teman-temannya. Entah kenapa teman-temannya Max ini bisa kembali hidup. Karena semua tadi hanya film. Jadi saat film selesai, mereka bisa kembali hidup. Namun anehnya, semua kejadian di film tadi ternyata nyata guys. Karena mereka semua memiliki bekas luka yang nyata sesuai yang terjadi di dalam film tadi. Tidak selang berapa lama, mereka kembali mendengar suara soundtrack khas kedatangan Billy yang akan menghabisi dokter dan suster yang ingin melakukan push rank. Duncan yang menyadari kalau mereka sekarang ternyata sedang berada di sequel film Billy atau Billy yang kedua, merasa sangat terkejut. Terlihat Billy datang melalui pintu kaca hospital dan kisah pun akhirnya selesai. Oke guys, bagaimana ceritanya menurut kalian? Bagus atau tidak? Jangan lupa klik like, share, super thanks, dan subscribe-nya ya guys. Oke, thanks for watching this video and stay on Sido Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya tentunya. Bye guys. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright.